warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Rika Kristianingsi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan yang kedua. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta 885454003270 dengan nomor ujian 2021817251 akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 10 Kuningan pada kelas 7 dengan materi lembaga sosial. Berikut praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan mengucapkan basmalah ya, bersama-sama ya. Bismillah. Oke, Ibu minta ketua kelasnya siapa? Iqbal ya, Bal? Coba dipimpin doa, kita berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kenapa, Bu? Karena kita sekarang masih dalam masa pandemi ya, dipakai maskernya ya, jaga jarak, dan jangan lupa setelah beraktivitas apa ini namanya? Mencuci tangan ya. So, silakan dikoordinasi. Selanjutnya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada NKRI, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dan hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Ibu minta kalian untuk berdiri. Sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aprijal Kurniawan hadir, Alivia Wiwit, Anissa Nuraini juga, Bram Pratama. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, rapihkanlah seragamnya kalian dahulu ya. So, seragamnya yang belum rapi dirapikan. Lalu siapkan peralatannya di meja masing-masing. Sumber belajar dan alat tulis silakan kalian persiapkan di meja masing-masing. Dan selanjutnya, ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, selama proses pembelajaran IPS, kalian diwajibkan untuk yang namanya berpartisipasi aktif gitu ya. Lalu, ketika proses pembelajaran nanti akan dinilai oleh Ibu. Apa saja Bu yang dinilai? Yang pertama sikap. Nah, bagaimana sikap kalian dalam proses pembelajaran? Juga nanti akan ada penilaian yaitu berupa pengetahuan. Dan yang terakhir ada penilaian yaitu berupa keterampilan ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi pembelajaran ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan Ibu ajarkan atau sejauh mana kalian sudah mempelajarinya di rumah, membacanya di rumah, kita akan melakukan yang namanya pre-test. Jadi Ibu minta untuk dikerjakan sebaiknya.
bagus ya, ada beberapa materi yang sudah kalian kuasai ya. Tinggal ada beberapa materi yang perlu pembahasan. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelumnya Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Nah, Ibu punya gambar. Tuh, yang pertama kita lihat ya, ini ada beberapa gambar. Silakan kalian perhatikan. Nah, Ibu minta kalian untuk menceritakan informasi apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar yang ada di depan. Boleh silakan acungkan tangannya. Sekolah dan bekerja. Oke, iya ada gambar sekolah ya dan bekerja. Oke. Selanjutnya, ada yang bisa menceritakan lagi ada gambar apa di depan? Boleh? Oke, ada kegiatan berdagang Bu, ada kegiatan bertani dan kegiatan melaut. Ya, di atas ataupun di depan kalian bisa menyaksikan ya, ataupun bisa melihat gambarnya. Ada gambar aktivitas berdagang, gambar aktivitas bertani dan aktivitas melaut. Nah, apabila kalian perhatikan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dari mulai pagi sampai dengan sore hari ya, mereka itu sibuk yang namanya bekerja Bu, sibuk berdagang. Juga tadi ada yang namanya pergi ke sekolah, ke sawah dan juga ke laut. Nah, kesibukan-kesibukan yang dilakukan manusia tersebut bertujuan ya untuk memenuhi yang namanya kebutuhan hidupnya ya. Tentang ikan salmon, hari ini Ibu akan memberikan sebuah cerita, judulnya tuh ikan salmon dan ikan hius. Berjuang itu seperti salmon. Nah, kalian yang ada di sini harus berjuang seperti salmon. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya lembaga sosial ini masuk ke dalam KD 3.2 ya, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Juga KD keterampilannya masuk ke dalam KD 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, apa Bu indikator pencapaiannya yang akan kita pelajari? Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu kalian diminta nanti menelaah pengertian dari lembaga sosial. Yang kedua, mendiferensiasikan jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Dan yang ketiga, menganalisis interaksi dalam ruang ya dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ya. Nah, apa sih Bu manfaat mempelajari materi ini? Dengan kita mempelajari materi lembaga sosial ini, maka kita akan tahu bagaimana bersikap, bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Hubungannya apa Bu? Hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita ya, sehingga tidak menimbulkan yang namanya penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, itu manfaat kita mempelajari materi ini ya. Nah, selanjutnya ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian melakukan proses pembelajaran ya, yang pertama kalian diharapkan mampu menelaah pengertian lembaga sosial. Yang kedua, mendiferensiasikan jenis-jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis ya interaksi sosial dalam ruang yang kaitannya itu dengan jenis dan fungsi dari lembaga sosial ya.
Nah, ini pendekatan dan model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Kita masih menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, ini materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi dari lembaga sosial. Itu ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, inilah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kalian itu harus membaca yang namanya materi. Ini seharusnya sudah kalian lakukan di rumah ya. Yang kedua, nanti kalian akan mengamati yang namanya gambar-gambar terkait dengan materi kita. Yang ketiga, kalian nanti diminta untuk menyimak yang namanya tayangan video. Nanti disajikan tayangan video. Yang keempat, ini kalian diminta untuk mendengarkan penjelasan dari ibu mengenai materi ya. Yang kelima, kalian boleh mengajukan pertanyaannya terkait materi. Dan yang keenam, nanti kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Selesai diskusi, kalian akan diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas ya. Dan yang terakhir tentu saja kita akan melakukan yang namanya evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Informasi yang kalian temui dari gambar berikut ini. Coba kalian lihat, ini ada gambar apa? Bangun tidur. Nah, habis bangun tidur biasanya kita ngapain? Mandi. Habis mandi biasanya sholat. Sholat apa itu? Sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat ya? 2 rakaat gitu ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Dan biasanya kalau sholat harus menghadap kiblat. Nah, sholat subuh menghadap kiblat. Nah, semua yang kita lakukan itu diatur oleh yang namanya lembaga agama. Iya ya, diatur dalam agama kita. Sholat subuh itu 2 rakaat dan sebelum sholat itu kita harus berwudu dulu ya. Kelas ya, dapat kita lihat bersama bahwa yang namanya manusia itu dalam pemenuhan kebutuhannya itu memerlukan yang namanya suatu lembaga, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat kita akan melihat yang namanya berbagai macam yang namanya lembaga sosial. Apa Bu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang banyak. Jadi, apakah itu lembaga sosial ya? Ada yang bisa membantu Ibu? Ya Bu, tempat yang berisi peraturan hidup manusia. Tempat yang berisi peraturan hidup manusia. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Sudah bagus ya, bahwa yang namanya lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau aturan yang mengatur manusia dalam rangka mewujudkan kebutuhan hidupnya. Itu sudah bagus tadi teman kita menjelaskan yang namanya pengertian dari lembaga sosial. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimak yang namanya tayangan video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan yang namanya tayangan video, dan Ibu minta kalian untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya terhadap tayangan video tadi. Coba silakan yang ingin memberikan tanggapannya angkat tangan.
Saya Bu. Jenis dan fungsi lembaga sosial berbeda satu dengan lainnya. Jenis lembaga dan fungsi lembaga sosial itu berbeda ya antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Namanya jenis-jenis lembaga sosial itu banyak sekali macamnya ya. Yang pertama tadi kalian melihat ada yang namanya lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan lembaga ataupun unit masyarakat yang kecil ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, masing-masing anggota dari lembaga keluarga ini mempunyai peranannya masing-masing dan fungsinya ya. Lembaga keluarga ini yang pertama tadi ya kalian lihat memberikan yang namanya status ya. Pemberian status. Yang kedua ada yang namanya fungsi perlindungan. Di dalam keluarga lah kita dilindungi, merasa aman dan nyaman. Dan yang ketiga, kalian di dalam keluarga akan mendapatkan yang namanya kasih sayang. Juga ada yang namanya lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu ada yang namanya lembaga agama. Ini lembaga yang mengatur kehidupan beragama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, ibu mempunyai ini ya namanya kartu yang di dalamnya itu berisi fungsi-fungsi dan jenis-jenis dari lembaga sosial yang sudah kalian pelajari tadi. Kalian diminta untuk menentukan fungsi ini masuknya ke dalam lembaga apa, gitu. Paham? Paham. Ibu berikan satu persatu. Membedakan jenis dan fungsi dari masing-masing lembaga sosial ini. Sekarang kalian diminta untuk duduk berkelompok berdasarkan kelompok lembaganya. Lembaga ekonomi dengan ekonomi, keluarga dengan keluarga, agama dengan agama, dan lain sebagainya. Silakan kalian duduk berkelompok ya. Kelompok ini ya nanti akan ibu nilai mengenai keaktifan kalian, partisipasi kalian ya di dalam diskusi kelompok. Nanti selesai diskusi, kalian diharuskan yang namanya presentasi. Ya. Duduk berkelompok ya berdasarkan lembaga-lembaga sosialnya, ada lembaga agama, keluarga, politik, pendidikan, dan seterusnya. Sekarang, kalian ibu minta menganalisis apa Bu? Menganalisis permasalahan yang kaitannya dengan jenis dan fungsi lembaga sosial. Nanti kalian analisis ya di dalam kelompok kalian masing-masing mengenai permasalahan yang ibu sajikan di depan ya. Nah, silakan kalian perhatikan tuh permasalahan yang ibu berikan mengenai materi jenis dan fungsi lembaga sosial. Nanti setelah kalian menyimak tuh mengamati gambar di atas, lalu kalian tuangkan dalam yang namanya lembar kerja ya, akan ibu bagikan lembar kerjanya.
kelompok kami lembaga sosial diperlukan untuk mengatur ketertiban manusia. Jika tidak ada lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan. Dalam kasus ini terdapat permasalahan yang terjadi pada lembaga keluarga di mana fungsi sosialisasi dan pengawasan sosial dalam keluarga tidak berjalan, sehingga anak terbawa pergaulan sekolah terlibat geng motor setingkat tawuran. Geng motor ini sangat meresahkan dan mengangkat stabilitas ekonomi dan perlu berdua dari lembaga sosial lain seperti aparat hukum, tokoh agama, sampai lembaga pendidikan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Ada tanggapan dari teman kalian? Coba yang keras suaranya. Menurut saya, semua lembaga berperan penting mewujudkan ketertiban masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Lembaga sosial terdiri dari berbagai jenis dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Lembaga keluarga, agama, dan pendidikan perlu melakukan pengawasan sosial terutama perilaku. Diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh, silakan. Menurut saya, lembaga keluarga sangat berperan dalam pembentukan karakter. Oke, katanya lembaga keluarga itu sangat berperan dalam pembentukan karakter. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, fungsi dari lembaga keluarga yang tidak berjalan membuat anak perilakunya menyimpang. Ikut geng motor yang sering tawuran, antar geng dan beberapa kali meresahkan warga dengan aksi mencuri. Juga toko yang secara ekonomi aksi geng motor ini mengganggu aktivitas ekonomi. Di sini peran aparat keamanan, lembaga keluarga dan lembaga pendidikan sangat penting untuk melakukan pengawasan sosial perilaku anak. Apakah ada teman-teman yang memberikan tanggapan? Ada yang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan ini berkaitan dengan lembaga jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga berfungsi untuk memberikan pengetahuan awal mengenai sikap dan pergaulan. Lalu ada lembaga agama yang membimbing umatnya untuk mengerti mana yang baik dan buruk. Ada juga lembaga pemerintah dan politiknya yang bisa memberikan saksi tegas bagi umatnya. Adanya lembaga sosial diharapkan memerlukan hidup manusia agar berjalan aman dan tertib. Sekian dari kami. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih buat yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti tujuan pembelajaran kita yang ketiga sudah tercapai ya, yaitu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan jenis dan fungsi lembaga sosial. Iya. Jadi intinya bahwa yang namanya lembaga sosial itu dibentuk untuk memenuhi yang namanya kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Ya, karena kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah maka terdapat yang namanya jenis-jenis dan fungsi lembaga-lembaga sosial yang sudah kita presentasikan lagi. Tadi Ibu akan memberikan kalian post-test untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan.
Jadi kesimpulannya ya bagus yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi adanya lembaga sosial di masyarakat ini ya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan yang namanya lembaga. Untuk apa, Bu? Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam jenis. Sehingga kita patut menghargai berbagai macam lembaga sosial yang ada ya, karena memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Untuk apa, Bu? Untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, ada yang bisa memberikan refleksi? Saya suka motivasi ikan hiu dan salmonnya. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Menelaah pengertian sosial, lalu mendiferensiasikan masing-masing jenis dan fungsi dari lembaga sosial, serta menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan lembaga sosial. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kalian untuk mengerjakan yang namanya LKPD terkait materi kita hari ini. Lalu kalian kirimkan jawabannya via alamat email Ibu ya, baik yang Gmail dan Yahoo. Dan jangan lupa kalian kirimkan juga laporan diskusi hari ini. Dan Ibu mengingatkan kembali untuk kalian membaca materi kita selanjutnya ya.